Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, bisa dibilang revolusioner. Gimana caranya kecerdasan buatan atau AI bisa jadi asisten pribadi kita buat menaklukkan tantangan persiapan mengajar di kurikulum Merdeka. Coba bayangin deh, tumpukan pekerjaan administrasi yang biasanya makan waktu berjam-jam, bisa selesai cuma dalam hitungan menit. Penasaran? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa waktu kita tuh habis cuma buat urusan administrasi dan nyusun perangkat ajar dari nol? Mulai dari membedah capaian pembelajaran, terus nurunin jadi tujuan, sampai bikin RPP dan soal. Rasanya nggak kelar-kelar ya kan? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tantangan kita bersama. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan jalan-jalan singkat nih. Kita mulai dulu dari tantangan yang kita hadapi, terus kenalan sama asisten cerdas kita, AI. Nah, setelah itu, kita langsung praktek, ubah teori jadi rencana ajar beneran, lihat juga kemampuannya yang lain, dan terakhir kita tutup dengan etika dan tips-tips praktisnya. Siap ya? Kita semua tahu ya, kurikulum Merdeka itu memberi kita fleksibilitas yang luar biasa buat berinovasi di kelas. Tapi, di balik kebebasan itu, ada tugas besar. Kita harus memetakan semua konten dan mengubah capaian pembelajaran jadi kegiatan belajar yang benar-benar relevan. Ini jelas peluang besar, tapi jujur aja, tantangan administrasinya juga nggak kecil. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada cara lama yang mungkin akrab banget buat kita, kerja sampai larut, dikelilingi tumpukan dokumen. Nah, di sisi lain, bayangin kita bisa mulai hari dengan kerangka ajar yang udah jadi dan solid. Transformasi dari berjam-jam jadi beberapa menit, inilah yang mau kita bedah. Ini bukan soal menggantikan guru, sama sekali bukan. Ini soal membebaskan waktu kita biar bisa fokus ke yang paling penting, anak-anak didik kita. Sekarang, yuk kita kenalan sama solusinya. Generative AI. Jangan bayangin ini sebagai teknologi yang ribet dan susah ya. Anggap aja AI ini kayak asisten pribadi kita yang super cerdas, yang selalu siap sedia bantuin kita nyusun perangkat ajar kapanpun kita butuh. Sahabat baru kita nih. Nah, kunci buat ngobrol sama AI ini namanya prompt. Sederhananya, prompt itu ya perintah atau instruksi dari kita. Anggap aja kayak kita ngasih arahan ke asisten beneran. Makin jelas perintahnya, ya makin akurat juga hasilnya. Jadi menguasai cara ngasih perintah inilah fondasi utamanya. Gampang kok. Biar prompt kita itu nendang dan hasilnya pas, kuncinya ada di 4 elemen sederhana ini. Ingat-ingat ya, peran, tugas, konteks, dan format. Cuma 4 ini aja. Kalau kita gabungin keempatnya, perintah kita ke AI itu jadi super jelas, super presisi. Gak ada lagi deh jawaban yang ngalor ngidul. Oke, teorinya udah kita pegang nih. Sekarang waktunya lihat gimana ini semua bekerja dalam praktek. Kita bakal ambil sebuah capaian pembelajaran yang kelihatannya rumit dan padat, terus dengan bantuan AI kita sulap jadi rencana ajar yang siap pakai. Untuk demo kali ini, kita akan pakai contoh beneran dari mata pelajaran ekonomi untuk fase E atau kelas 10. Jadi kita bakal ambil langsung teks capaian pembelajaran dari dokumen resmi pemerintah, biar relevan. Nah, ini dia nih bahan baku kita. Teks asli dari capaian pembelajaran. Padat banget kan? Akademis dan jelas, perlu kita pecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil biar bisa diajarkan di kelas. Inilah titik awal pekerjaan kita. Yuk, kita mulai susun prompt-nya bareng-bareng. Pertama, kita tentukan peran. Kita minta AI seolah-olah jadi guru ekonomi. Gampang. Kedua, kita kasih konteks. Kita kasih seluruh teks capaian pembelajaran yang barusan kita lihat tadi. Ini jadi fondasi perintah kita. Lanjut, sekarang kita kasih tugasnya. Uraikan CP itu jadi tujuan pembelajaran atau TP, apa sih yang harus dicapai siswa, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP, langkah-langkah buat mencapainya. Kita bahkan bisa lebih spesifik lagi, minta pakai taksonomi Bloom. Keren kan? Terakhir, kita tentukan formatnya, sebuah tabel yang rapi. Nah, dengan ini, keempat elemen prompt kita lengkap sudah. Dan tada, ini dia hasilnya. Cuma dalam hitungan detik, AI mengubah paragraf yang padat tadi jadi tabel yang super terstruktur. Lihat deh, di kiri ada CP, terus dipecah jadi TP yang terukur, lalu diurai lagi jadi ATP, langkah-langkah konkret buat kegiatan di kelas. Nah, inilah momen ahanya. Keajaiban kan? Tapi tunggu dulu. Kemampuan AI ini nggak berhenti di perencanaan aja loh. Setelah kita punya ATP, kita bisa minta AI buat bikinin materi pendukungnya juga. Coba kita lihat beberapa contoh kilatnya. Misalnya butuh lembar kerja peserta didik atau LKPD? Gampang, tinggal kasih prompt kayak gini.
Kita bisa minta AI masukin studi kasus nyata, pertanyaan reflektif, atau aktivitas interaktif lainnya buat mancing diskusi siswa. Praktis banget. Gimana kalau soal penilaian? Bisa juga. Kita bisa minta AI bikinin rubrik, tinggal sebutin aja kriterianya apa, rentang skornya berapa, dan AI bakal nyusun deskripsinya buat kita. Wah, ini benar-benar hemat waktu. Bahkan buat tugas-tugas administratif kayak komunikasi sama orang tua murid, AI bisa bantu. Kita bisa minta dibuatin draft email yang positif dan membangun, yang tinggal kita sesuaikan sedikit sebelum dikirim. Keren ya? Oke, teknologi ini kan canggih banget ya, dan seperti alat lainnya, kekuatan terbaiknya itu muncul kalau kita pakai dengan bijak. Jadi di bagian terakhir ini, yuk kita bahas beberapa tips dan prinsip penting dalam penggunaannya. Ini poin yang paling penting. Tolong diingat ya, AI itu asisten, bukan pengganti. Dia itu nyediain draft, ide, sama struktur awal. Tapi sentuhan akhir, penyesuaian dengan karakter kelas kita, dan koneksi manusiawi, nah itulah keahlian unik yang cuma datang dari hati seorang pendidik. Oke, ini rangkuman singkatnya. Pertama, ngomongnya harus jelas dan spesifik. Kedua, manfaatin format tabel biar rapi. Ketiga, jangan sungkan minta revisi kalau hasilnya belum pas. Dan yang paling krusial, selalu tinjau lagi hasil akhirnya. Anda adalah ahlinya, AI itu alatnya. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi bisa nggak sih AI bantu saya, tapi gimana ya saya akan pakai asisten cerdas ini buat berinovasi dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih mantap buat siswa-siswa saya. Teknologinya udah ada di depan mata kita. Selamat berkarya Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih sudah menyimak.